Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ipi di Mastery Learning bab 3 garis dan sudut. Jadi kita akan mempelajari garis dan sudut. Ini ada dua garis yang sejajar dipotong oleh garis menghasilkan beberapa sudut ya. Di sini kita ketahui sudut, Ibu tulis dulu deh sudutnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8. Ibu nomorin kayak gitu deh. Ibu tanya dulu, sudut 1 akan sama dengan sudut 3 karena apa? Karena 1 dan 3 itu dia bertolak belakang. Ya. Setiap sudut-sudut bertolak belakang itu sama besar. Ada apa lagi selain 1, 3? Ada 2 dan 4, ada 5 dan 7, ada 6 dan 8. Ya, sudut bertolak belakang. Itu sama besar ya. Kemudian sudut 4 dan sudut 6. Ini juga besarnya sama. Karena apa? Karena dalam berseberangan atau berseberangan di dalam. Dalam berseberangan. Berseberangan. Gitu ya. Atau berseberangan di dalam. Apalagi yang berseberangan di dalam? 3 sama 5. Ini berseberangan di dalam ya. Bayangkan ini suatu jalan 3 sama 5 rumah, dari 3 ke 5 itu harus nyebrang jalan dulu. Tapi di dalam kompleknya. Berarti kalau ada dalam, ada luar. Ada luar berseberangan, ini juga sama besarnya ya. Mana ada luar berseberangan itu 1 dan 7. Luar berseberangan 8 dan 2. Itu luar berseberangan. Kemudian ada dalam sepihak. Ini mungkin jarang kalian dengar ya, dalam sepihak. Jadi dalam sepihak itu kalau dijumlahkan hasilnya itu 180. Yang mana sih contoh sudutnya? Contohnya yang ini nih, 4 dan 5. Ini sudutnya enggak sama besar, enggak sama. Cuman kalau dijumlahin 4 tambah 5 itu totalnya 180 derajat. 1 dan 8 itu juga enggak sama. Tapi kalau 1 ditambah 8 dia pasti 180 derajat. Oke. Kemudian ada sudut sehadap. Kalau sehadap itu dia menghadapnya yang sama dan sudutnya sama juga. Contohnya 2 dan 6. Menghadapnya sama ya, ke arah sini. Dan besarnya sama, 2 dan 6. Kemudian apalagi? 3 dan 7. Ini juga sehadap dan sudutnya sama besar. Kemudian ada sudut yang berpenyiku, artinya kalau ditotalkan X tambah Y itu 90 derajat. Kemudian kalau ibu tanya penyiku X, itu jawabannya Y. Kalau ditanya penyiku Y, maka jawabannya X. Sampai sini paham ya? Kemudian kalau berpelurus, pelurus namanya pelurus, sudut pelurus 180 derajat ya, lurus. X tambah Y totalnya 180 derajat. Kalau ibu tanya pelurus X, maka jawabannya Y. Kalau ibu tuliskan pelurus Y, maka jawabannya X. Sampai sini paham ya? Kita ke soal agar lebih paham. Nomor 17. Oh maaf, ini bukan KLM, ini KLN. KLN. Pelurus sudut KLN. Sudut KLN-nya yang mana? KLN. Oke, pelurusnya berarti ini sudut KLN-nya, maka pelurusnya yang ini ya. Pelurus sudut KLN itu sama dengan sudut NLM. Untuk cara mendapatkannya wajib kita dapatkan X dulu. Gimana cara nyari X? Ingat, ini dan ini saling berpelurus. Artinya 3X tambah 15 atau KLN ditambah NLM 2X tambah 10 itu totalnya harus 180 derajat karena dia saling berpelurus. Iya nggak? Oke, kurungnya dibuka, 3X tambah 15 derajat tambah 2X tambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Aljabar ya, jumlahkan yang punya X, jumlahkan yang bilangan. Seperti itu. Jadi 5X ditambah 25 derajat sama dengan 180 derajat. Pindahin deh 25 derajatnya ke kanan. 5X sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat.
sama dengan 155 derajat, itu 5x. Maka kalau ibu tanya x sama dengan 155 derajat per 5, maka jawabannya dapat 31 derajat. Ini baru dapat x. Yang ditanya pelurus KLN. Kalau pelurus KLN hati-hati, yang ditanya bukan KLN, tapi NLM-nya. Ingat sudut LM berapa? 2x tambah 10. Maka jawabannya 2 dikali 31 derajat ditambah 10 derajat. 2 kali 31, 62 derajat tambah 10 derajat, sama dengan 72 derajat. Jawabannya ya B. Oke, nomor 18. Besar penyiku suatu sudut 25 derajat. Oke, berarti kita nggak tahu si sudutnya itu berapa ya? Si sudut. Oke, kita misalkan si sudutnya itu A deh. Sudutnya sudut A. Penyikunya 25 derajat, berarti di sebelah sini ya. Yang ditanya, berapa pelurus sudut tersebut? Kita cari dulu informasi A. Bisa nggak kita nyari informasi A? Bisa ya. 25 ditambah A karena dia saling berpenyiku, totalnya 90 derajat. A sama dengan 90 dikurangi 25. Maka A sama dengan 65. Baru selesai nih, satu A-nya kita peroleh. Yang ditanya pelurus sudut tersebut. Berarti sudut A ini 65. Yang ditanya berapa pelurusnya gitu ya. Berapa pelurusnya? Ingat, total pelurus ditambah ini harus 180 derajat. Maka kalau ditanya pelurus, itu tinggal 180 derajat dikurangi si sudutnya, 65 derajat. Maka jawabannya 115 derajat. B. Nomor 19. Ingat, ini adalah suatu segitiga. Sudut dalam segitiga totalnya harus 180 derajat. Tinggal jumlahin sudut A tambah sudut B tambah sudut C, itu harus 180 derajat. Maka kita bisa peroleh X-nya. Kenapa kita butuh X? Karena yang ditanya sudut BAC. BAC itu yang mana? BAC. Berarti yang ini ya. Nah, kita butuh X-nya dulu. Jumlahin dulu yuk. A, sudut A 3X min 5. Sudut B itu X tambah 10. Sudut C itu 95. Sama dengan 180 derajat. Min 5 tambah 10 sama dengan 5. 5 tambah 95 sama dengan 100. Ditambah 3x tambah x sama dengan 4x, sama dengan 180 derajat. 4x sama dengan, mohon maaf ibu nggak ketulis derajatnya, 180 derajat dikurangi 100 derajat. 4x sama dengan 80 derajat. X sama dengan 20 derajat. Hati-hati, ini belum selesai. Jangan pilih yang A, karena yang dicari adalah sudut BAC. Sudut BAC itu yang mana? Yang sudut A. Oke, ibu tambahkan keterangan sudut A ya. Yang 3x min 5. 3 kali x-nya kita punya 20 derajat dikurang 5. 3 kali 20, 60 derajat kurang 5. Sama dengan 55 derajat. Seperti itu. Jawabannya yang C. Bukan yang A ya, hati-hati. Oke, nomor 20. Ini pakai prinsip konsep tadi. Kita nyari Ki itu banyak macamnya ya, banyak caranya. Ibu mau pakai sehadap. Boleh sehadap? Boleh. Ibu pakai merah dulu ya, biar kelihatan. Kalau kita pakai konsep sehadap, berarti ini akan sama dengan ini, setuju nggak? Ini sehadap ya, sehadap. Maka Ki dengan ini saling berpelurus. Maka Ki sama dengan 180 dikurangi 112. Jawabannya itu 68. Gitu ya, Ki. Atau pakai cara lain, boleh nggak? Boleh, kita coba ya. Ibu gambarkan lagi kayak gini ilustrasinya. Ini 112. Ibu mau pakai bertolak belakang. Oke, di sini dia bertolak belakang. Kemudian dengan Ki 112 itu dengan Ki saling apa? Sepihak. Ingat ya, Ki ditambah 112 sama dengan 180 derajat karena sepihak. Maka Ki sama dengan 180 dikurangi 112. Oke, 112 sama dengan 68. Betul sekali. Jawabannya sama aja. Jawabannya 68. Nomor 21, pasangan sudut yang tidak sama besar ini konsep banget. Kita cek satu-satu. A1 dan B3. A1 mana ini? A1, B3. Oke, ini sama. Karena apa? Berseberangan. Tapi di mana? Di luar. Atau luar
berseberangan di luar. Ini sama ya, ini berarti checklist. A4B2, A4B2, oh sama, dia berseberangan di luar, berarti sama ya, di luar, sama besarnya. A2B2, A2B2, sama, karena dia apa? Sehadap. Sudut sehadap itu sama besar, sama. Sekarang A3B4, A3B4 ini tidak sama. Why? Karena dia sepihak. Gitu ya. Sepihak itu nggak sama, tapi kalau kita jumlahkan A3 tambah B4 itu yakin 180 derajat. Cuman nggak ada yang ngejamin A3 sama dengan B4. Berarti jawabannya yang berbeda atau tidak sama besar yang D. Nomor 22. Perhatikan gambar BAC. Oke, yang ditanya sudut-sudut BAC. Mana BAC? BAC. Oke, di sini mungkin ya. Ini C-nya di sini, A-nya di sini, maka yang ini ditanda tanya. Pertama, kita punya sudut berpelurus nih. Clue pertama di sini. Di sini 108 derajat, berarti di sini bisa dicari ya. 180 dikurangi 108. Maka jawabannya 72 derajat. Selesai deh di sini 72 derajat. Oke, kalau Ibu gambarkan lagi seperti ini 72 derajat, ini 36 derajat. Berarti sudut A bisa dicari dong. Oke, dengan apa? Sudut total segitiga ya. Totalnya harus 180 derajat. Oke, kita jumlahin. 72 tambah 36 ditambah tanda tanya itu 180 derajat. 72 tambah 36 berapa? 108 ya. 108 ditambah tanda tanya sama dengan 180. Tanda tanya sama dengan 180 dikurangi 108. Maka jawabannya 72 juga. Maka diperoleh BAC itu 72. Nomor 23. Sudut nomor 1 95. Oke. Kalau Ibu kuning kayaknya nggak kelihatan deh. Ibu pakai biru ya. Sudut 1 ini 95 derajat. Oke, kita manfaatkan sudut 1 akan sama dengan sudut 5 karena dia apa? Berseberangan di dalam. Berarti ini 95 derajat. Kemudian sudut 2 itu 110 derajat. Ingat, sudut 2 dan sudut 6 itu dia saling berpelurus. Maka sudut 6 bisa dicari ya. 180 dikurangi 110. Maka jawabannya 70. Sudut 6 70. Oke deh, segitiganya bisa kebentuk nih. Ini 70, ini 95. Sekarang nomor 3 bisa dicari ya. Ini 3 bisa dicari. Total sudut dalam segitiga berapa? 180. 70 tambah 95 ditambah sudut ketiga kita nggak tahu sama dengan 180 derajat. 70 tambah 95 165 tambah sudut 3 kita nggak tahu ya, 180 derajat. Maka sudut 3 itu 180 derajat dikurangi 165 derajat. Artinya dapat 15 derajat. Sudut 3. Selesai. Nomor terakhir di bab ini. Oke, ini yang perlu diingat adalah konsepnya sudut pusat dan sudut lingkaran. Ibu gambarkan dulu. Ini lingkaran, pusatnya O, A, O, B. A, O, B. Ini namanya sudut pusat. Gitu ya. Karena salah satu titiknya itu di pusat lingkaran. Kalau sudut keliling itu yang ini nih. Nah, yang kena keliling lingkarannya. Tapi awal dan akhirnya harus sama ya. Misal ini ACB. Ini namanya sudut keliling. Yang perlu diingat, sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke, paham ya? Oke. ABE berarti sudut keliling X, ACE juga keliling, ADE juga sudut keliling, AOE yang sudut pusatnya. Berarti yang diketahui sudut ABE keliling ditambah sudut ACE keliling, ADE keliling sama dengan 96. X tambah X tambah X tambah X sama dengan 3X sama dengan 96. X sama dengan 32. Yang ditanya AOE. AOE itu sudut pusat sama dengan 2X sama dengan 32 kali 2 sama dengan 6. Selesai ya. Jawabannya C. Begitu. AOE sudut pusat 2X, maka tinggal 2 dikali sudut kelilingnya. Selalu seperti ini, Bu. Ya, kalau awal dan akhirnya sama, A dan E busurnya ya. AOE, ABE, ACE, ADE, tetap ya awal dan akhirnya sama.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.